Hiji, Dua. tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di episode ketiga ya dulu ya. Episode ketiga, betul. Ketiga di sini kita ada di Taman Sejarah ya ini tuh ya. Taman Sejarah Bandung, Taman daerah Sejarah. Wiranata Kusuma. Ya, jadi sebenarnya ini tuh gedungnya di belakang, nanti kita liatin ya teman-teman, bekas musibah waktu tahun kemarin teh dulu. Tahun Oke. kemarin teh bekas musibah kebakaran. Jadi ini teh gedung penyimpanan arsip tanah No. di Bandung gitu, salah satunya di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau nggak salah ini mah ya. Jadi si taman ini teh berdiri sekitar 2019 kalau nggak salah, baru beres di Taman. taman ini teh baru diberes jadi teh tahun 2019 ini teh kalau nggak salah Oke. teh. Kebetulan waktu dulu tuh waktu pertama launching sempat rame di sana tuh di sebelah kiri kita itu teh jadi tempat apa? Kolam air, Tempat ngojay. anak kecil aslina. Ada memeng tempat ngojek anak kecil. Nah, cuman sekarang kan terus keburu covid kan ya, waktu itu Ya. teh keburu covid, jadi nggak boleh ada kegiatan di luar juga, jadi akhirnya saat gitu. Oh. Nah, terus juga di sini juga ada kayak beberapa tokoh-tokoh pahlawan lah, Tokoh-tokoh pahlawan yang sejarah ya. sejarawan di Bandung, khususnya di Ya. Bandung ya. Jadi ada pelopor atau ketua apa sih itu teh, Asia Afrika. Oke. Konferensi Asia Konferensi Asia Afrika, Afrika. ketuanya ada. Terus di sana juga ada beberapa namanya teh Raden Enoh itu teh macananya. Enoh berarti. Oh ya, no. Enoh berarti. Nah, Sebenarnya terus C nya eta. O Nya OE jeung eta. Terus juga adalah beberapa banyak lah di Ya. sini tokoh-tokoh gitu. Jadi itu emang didesain untuk biar warga Bandung teh tahu gitu. Tahu ya sejarah Bandung. Sejarah Bandung gitu. Betul. Di sini dulu. Karena memang menakjubkan sekali lah Bandung Iya, ini. Memang Bandung. Saya pernah lihat yang peristiwa Bandung Lautan Api itu, Pak. Sudah pernah melihat? Oh, bukan. Kirain time travel, emang betul lah. Hebat orang mau kenapa. Di YouTube gitu. Di YouTube. Kan di YouTube bisa. gitu kan. Kalau lihat langsung kan orang punya saksi sejarah gitu kan, Bandung Lautan Api teh gimana gitu. Edan. Kayak orang diteliti ku peneliti ya. Bener. Ya rada soak kamu gitu ya. Pokoknya mah benar-benar satu Bandung gitu teh, satu kota Bandung, satu kabupaten Bandung teh dibakar habis. Itu emang ngeri banget sih. Merinding liatnya. Keren ceritanya. Ilustrasinya gitu. Ilustrasinya. Ya kalau emang kan itu tuh untuk lari dari pengejaran para Belanda waktu itu kan ya, kalau sejarahnya kalau nggak salah. Jadi warga Bandung itu sengaja ngebakar kotanya sendiri gitu, buat ya biar kabur gitu dari kotanya. Dan ya sekarang 2023 bangunan-bangunan sudah dibangun lagi, meskipun tidak semua bangunan sejarah dihancurkan gitu ya, tidak semua bangunan sejarah hancur, cuman masih tetap terasa mungkin ya, bisa dibilang vibes zaman dulunya teh. Masih ada beberapa juga ya. Zaman Belanda gitu ya. Terus kan ada beberapa daerah dulu di Bandung sendiri khususnya gitu ya kan. Nggak tahu sih kalau di kota lain ya. Kalau misalnya di kota Bandung itu ada beberapa bangunan peninggalan Belanda misalnya ya. Ya. Jadi sama pemerintah tuh, jadi si bangunan itu tuh nggak boleh direnovasi atau dibangun ulang kayak gitu. Jadi untuk mengenang, maksudnya bukan mengenang lah, apa ya, bukti otentik sejarah lah gitu. Bahwa itu teh dari zaman kolonial gitu. Betul. Nah kan kita udah ngomongin sejarah dulu, kita juga lagi di taman nih sebenarnya ya. Ya. Biasanya kalau taman teh identik dengan salah satu tempat dating gak sih, anjir? Ya. Ya. Kalau misalkan lihat di film-film gitu ya. Film-film aslinya. Film-film romantis. Malam-malam jalan berdua, hujan gemericik gitu ya. Masih dengan nuansa yang nyaman dan aman, tidak ada gangguan dari orang-orang kurang bertanggung jawab. Jawab no. Orang kurang bertanggung jawab. Oh gitu. Ya. Kriminal Adan, Pak. Adan. Ya. Adan dulu, guys. Enggak apa-apa. Ya udah. Oke. Kita buka dulu, enggak apa-apa. Kita buka dulu yuk. Oke, balik lagi ke pembahasan tadi, kita sampai dating. Gimana dulu tadi teh suasana yang nampaknya ingin dirasakan di taman sama doi gitu, walaupun belum ada ya. Ya, belum ada doi ya, namanya juga ngayal gitu ya. Ngayal. Berangan-angan. Berangan-angan, dah gratis gitu kan. Betul. Dan ya
berjalan melewati taman-taman, melihat kendaraan kayak di berlalu belakang gitu ya. lalang ya. Ya, tadi mah rame, ayeuna geus baruka sepi meureunnya. Udah ya lumayan lah. Lumayan. Heeh. Bandung udah jarang sepi sekarang mah nggak kayak dulu. Rame wae. Emang dulu pernah sepi. Sepi dulu mah, Bang. Mobil tuh cuma ada 2 gitu. Aslina waktu zaman itu. Ya zaman Bareta lah itu mah. Ya sih, kayak emang seru sih kalau misalnya suasananya teh lagi golden hour teh gening dulu. Golden hour Golden kayak. hour menuju sunset gitu ya, menuju sunset, bawa doi ke taman, duduk, berdua ngobrol, cerita. Cuman makel minum akhirnya, makan minum dulu dari nyimpang lo bakal minum, bakal makan, set ngobrol gitu sampai maghrib, tong penting teuing. Ulah Nanti wengi teuing. ulah wengi teuing. Bilih tiris. Dinggin. Iya. Nanti Betul. kedingginan. Nah, jadi habis gitu kan ngobrol cerita-cerita hahihi. Aduh. Sesek. Ya pokoknya mah ramai lah kalau gitu Ramai mah. juga namanya Menyenangkan sekali pokoknya mah. Aduh. Nah, Terus. ngomongin sejarahnya, kadang sejarahnya suka disepelekan ya sama orang-orang teh kayak entah itu kalau namanya sireum anu nyeureud. oh kade eta diseureud Aman. Apa sejarah ngomongin gimana? sejarah banyak yang menyepelekan sejarah kadang-kadang ya. Gimana kayak bahaya tuh eta mah baheula gitu nya bener-bener. tahun terutan eta mah teh da kieu gitu. Tapi penting gitu ya. Kalau misalkan sejarah itu tidak terjadi, ya kita teh akan sampai sini gitu. Sampai sini. Menikmati kenikmatan kebebasan bukan kenikmatan ya. Sejarah apapun sih, sejarah yang dilakukan oleh pahlawan, yang dilakukan oleh kita sendiri di masa lalu, ya. oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, oleh mereka yang menyakiti kita, Allah, boy, yang menyenangkan kita, gitu kan. Aduh, ganti. Di sini ganti mereka yang pernah mencintai kita. Ya, lebih enak gitu ya. Lebih enak, benar. Aduh. Oh my god. Ya kan kata Bapak proklamator kita juga, jas merah dul. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Kata Bapak Insinyur Haji Soekarno itu teh kan. Jadi memang penting sejarah itu bukan dikenang tapi lebih dikenang ya. Dikenang dan dihormati gitu ya. Jadi kayak gitu. Cuman sebenarnya mah yang perlu dipertanyakan atau hanya jadi nggak usah dipercaya mah kalau misalnya sejarah gitu ya, sejarah terbentuknya Kota Bandung, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah bangunan itu mah boleh gitu ya, harus dipertanyakan, harus dipercayai keberadaannya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya kayak istilahnya dongeng itu mah kita hanya sebatas cerita aja gitu, kayak dongeng Tangkuban Perahu kayak gitu gini. Terus kayak non sih Keong Mas, cerita Bandung kan, terus dan naon sih yang di Padalarang teh. Kok Toba sih? Toba mah atuh Sumatera Bapak. Oh nya. Padalarang. Aya udah di itulah. Aya gitu. Aya. Oh eta bukan nama lah. Ya itu jadi itu teh kayak ceritanya kan rada di luar nalar ya. Iya. Dan ya itu jadi bukan kita perlu percaya bahwa itu gunung itu teh dulunya kayak gitu, tapi sebagai cerita aja, legenda dongeng gitu. Sebagai legenda aja gitu, bahwa kita juga punya leluhur di tanah Sunda ini kayak gitu. Jadi jangan jadi skeptis lah bahwa apa itu apa sih nggak masuk akal gini ya. Memang nggak masuk akal, tapi jadiin cerita legenda aja kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu diomongin lah gitu, karena yang udah lama juga gitu. Udah siapa juga yang percaya aja gunung di Tanjung jadi gunung gitu kan. Iya kan. Tanjung Parahu jadi gunung kan asa enggak make sense gitu, tapi nggak apa-apa jadiin cerita sejarah aja sebagai kita warga Bandung, khususnya tanah orang Sunda gitu. Kayak gitu. Iya mun urang boga time stone nih dia teh. Time stone dikiekeun eta. Gitu kan. Iya geus lama teh baris-baris di teh. Sieun. Dol. Para prajurit gitu kan sedang berjuang. Mana masalahnya ngomongin para prajurit gitu itu sedang malam hari di tengah kota ya Pak ya, takutnya teh muncul beneran gitu saya. Ya enggak tuh. Macam-macam. Orang teh kadenya konteksnya kan ini ngomongin sejarah. Iya orang mikirnya kadinya gitu.
jangan Iya, ya udah, maaf, maaf. gitu ya kan. Terus kalau misalkan lihat ke jalan time setahun lagi masih kena bebatuan, belum jadi aspal Ya gitu. sih, Gitu masih belum kayak banyak seru. mobil. Kayak kalau misalnya ngelihat suka ada gening dulu orang-orang yang mengumpulin foto-foto zaman dulu, Bandung zaman Ya, dulu, Jakarta zaman dulu yang ini kalau di Bandung mah orang pernah lihat di Pasar Baru, nah, Pasar Baru itu masih berarti, Pasar Baru lah pokoknya mah, jadi jalannya teh masih jalan tanah gening dulu, nah, terus bangunannya sama pasti, non sih kan jadi modernnya sekarang mah ya jadi berapa tingkat gitu, tapi dulu mah sepanjang itu teh emang pasar gitu dulu teh, emang pasar baru gitu, terus kayak delman gening dulu, tapi emang dulunya namanya Pasar Baru dari dulu. apa ya, tapi dah emang pasar sih ting, Pasar. pasar, pokoknya itu teh emang tempat pusat perbelanjaan, orang lupa dulu namanya apa, tapi sejarahnya pasar baru juga lupa ya karena udah belum banyak baca, maaf ya. Ya, ada yang mengatakan kalau misalkan kita tuh hidup di zaman terlambat untuk mengenal sejarah, tapi terlalu cepat untuk mengeksplor luar angkasa. Masih Kumaha terlalu terlambat untuk mengingat sejarah, lain untuk pokoknya gitu kumaha orang-orang poho maksudnya ini. explore space untuk menjajahi Jadi luar banyaknya, angkasa. jadi pada tahun 2023 ini kan mungkin memang si modernisasi nanti teknologi nanti kudu kermajunya. Cuman kan ada prediksi Mm-mm. misalkan tahun 2060 2100 bakal ada ini ya, Heeh, kita nggak tahu masih hidup atau enggak gitu. ya sih, heeh. Nah berarti terlalu cepat untuk lahir daripada kalau misalkan mau menjalani zaman itu gitu. Nah sedangkan untuk Oh, masa lalu kita teh telatnya gara-gara ya mengenal mengenal sejarah gitu, mengenal. oh, nyanyi Kalau di dipahami, One Piece dipahami. mah ada namanya teh One abad Piece. kekosongan. Nah itu teh kadang kalau misalkan ada orang yang suka, yang hobi dengan ini teh kok bisa jadi kayak gini gitu. Ini bangunan kok bisa ada di sini, gimana sejarahnya. Nah kita nggak tahu itu siapa yang bikin, gimana dibangunnya, gimana asalnya, apa sawah atau apa gitu-gitu. Kita udah Oh, terlalu cepat untuk lahir pada zaman itu gitu. tapi kalau misalnya Terlambat. ngomongin sejarahnya dan abad kekosongan, kalau nggak salah ini mah ya, waktu itu pernah baca artikel juga, abad kekosongan itu tuh pernah terjadi di dunia, khususnya di tahun 1300 atau 1400 setelah Masehi ya. Hmm. Ya, jadi pokoknya mah ada sekitar 300 tahun di mana kita teh nggak tahu itu teh arahnya kemana gini. Maksudnya kamu? Ya, jadi nggak ada catatan sejarah selama 300 tahun itu teh. Oh. Nggak tahu, orang lupa tahunnya kapan, tapi pokoknya gara-gara itu teh kalau nggak salah pada tahun awal nggak ada teh gara-gara tuh perpustakaan terbesar di Eropa. Kalau nggak Oh, salah oh. ini mah ya. Alexandria teh ya. Nah, itu teh kebakar kan, Ah, kebakar ah, hebat. iya Akhirnya iya iya iya. catatan-catatan sejarah selama itu teh hilang gitu, sampai sampai nggak ada aja gitu selama 300 tahun teh. Kalau nggak salah 300 tahun tuh berapa ratus tahun gitu. Ya, ngeri ya, saya sampai merinding mendengarnya itu. Sejarah hilang gitu. Hilang gitu kan, kayak sangat disayangkan gitu kan. Makanya memang memang penting gitu sejarah teh gitu. Ya, Gitu. Kayak kalau misalnya Kota Bandung itu kan banyak lah sejarah tercatatnya juga, perpustakaannya sudah benar-benar baik-baik gitu semuanya. Catatan digitalnya pun ada gitu. ya. Makanya Jadi mari kita rawat bersama lah ya. iya sangat penting. Jadi kalau misalnya kita tahun sekarang itu disebut apa ya, terlalu cepat untuknya ke masa yang teknologi maju gitu, sebenarnya enggak, tapi kita teh pas dalam, menurut ini mah in my opinion ya, ini mah in my opinion, karena ini teh kita teh lagi gencar-gencarnya yang pertama, perjalanan luar angkasa untuk warga sipil, Ya, karena kan kemarin kita ya cuman khusus astronot dari NASA atau dari apa ya sebutannya, lembaga-lembaga antariksa dari masing-masing negara gini. ya. Kalau kalau Indonesia apa ya namanya ya, lapan apa sih, Anu, lembaga pokoknya mah yang di Boska gini. oke. Itu Oh, iya. punya juga kita astronot-astronot dari Indonesia gitu kan, nggak tahu pokoknya, kalau nggak salah mau terbang tahun kemarin atau tahun ini gitu udah terbang, jadi ada dulu ada slot gitu, Oh, jadi khusus astronot. Tapi nah yang sekarang kan yang lagi gencar itu mereka, kita itu trip ke luar angkasa kan, lo nggak kasih sebagai doang. warga sipil, jadi No. sebagai liburan gitu. Nah itu Oh kan ya. yang lagi dikembangkan. Nah kebetulan waktu itu orang pernah lihat juga salah satu
konten YouTube di Di YouTube, enggak, di siapa sih YouTube. namanya ya, Dude Perfect. Dude Perfect. Nah, Dude Perfect jadi dia tuh pernah ini apa sih, dapat trip dari salah satu Organisasi. organisasi namanya Mundau. Jadi dia tuh ngasih 15 menit experience di luar angkasa yang dibagi dari mana, dari peluncuran waktu di luar angkasa sampai turun lagi ke buminya. Bumi. Itu salah satu organisasi pertama yang meluncurkan orang keluar angkasa gitu, dan setelah itu teh kita bisa disebut sebagai astronot gitu karena kita pernah keluar angkasa. Ya. Eta gitu. Jadi itu yang lain bisa, jadi dia tuh sebagai inovator sekarang teh dul, bukan berarti eh terlambat untuk mengulang sejarah, mengingat sejarah, atau terlalu cepat untuk merasakan perjalanan luar itu, tapi menurut orang mah kita tuh di masa berinovasi dalam teknologi yang lebih maju lagi Ya dari yang justru dulu eta. gitu. Cuma kan kalau misalkan melihat ke beberapa puluh tahun ke depan atau beberapa ratus tahun ke depan, ya mungkin manusia teh udah nggak akan pakai mobil gitu kan, Iya, makan pakai motor, ya nggak tahu juga gitu kan. nggak tahu juga, itu Nggak juga tahu kan juga. prediksi. Kalau misalnya orang pernah lihat juga nih yang pada kayak waktu tahun 1920, 1940-an ada seorang pelukis yang meramal tahun Ramal 2000, tahun 2000-an teh tahun bakal 2000 kayak teh gini bakal lagi kan. pernah hafal kan. Kan Apa tapi terus ternyata ada beberapa yang terjadi kan, ada beberapa kayak terjadi. video Ya, call, Joko. kayak gitu, terus pos sambil terbang, Ya. drone kan, Nah, kayak itu tuh benar-benar beberapa terjadi, tapi kan nggak semua nggak gitu, nggak semua, semua nggak gitu. semua. Ya. Jadi kita bisa aja memprediksi dengan, apalagi sekarang kan kalau misalnya ngelihat dulu teknologi zaman dulu udah sempat bisa memprediksi, walaupun ya tidak 100% akurat karena terkendala alatnya merenya dulu Alat. makan. Kalau sekarang kan kita bisa lebih memprediksi kalau ke depannya itu bakal kayak gimana gitu kan. Ya, jika saya sih kalau tes setting Albert Einstein gitu ngomong, nya orang teh teu boga resource untuk melakukan eta teh baheula gitu. Ah. Teh pernah ngomong gitu. Jadi ter, keterbatasan Keterbatasan alat 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 dan teknologi, sumber sumber daya lah daya, ya, sumber dayanya gitu. Bener, makanya itu. Jadi kita mah apalagi sekarang kan banyak orang-orang di industri kreatif kayak film-film teh yang menggambarkan masa depan teh kayak gimana gini. ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga lebih 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 apa ya, lebih tergambar lah gitu gimana masa depan teh tahun 2000 sekian, 2000. Nggak usah jauh-jauh lah, 20 tahun ke depan aja bakal kayak Ya. gimana juga. Kayaknya bisa udah tergambar sama kita gitu. Ya tuh sih. Ya mungkin gitu kan. 2043 lah. Ya. 98 tahun Indonesia merdeka. Orang umur berapa aja? Ini 45 an. 43. Aing Oh 45. iya bener. Ini 45 Iya umur. bener. 45 nya orang nggak tahu gitu. Ya nggak Melihat tahu. orang tua, ya orang-orang tua kalau misalnya di jalan lihat orang tua mereka sudah umur 40, 50, apakah kita akan bisa mencapai umur segitu gitu kan? Iya sih. Kadang tersirat pada diri, terpikirkan. Lucu lah hidup mah. Iya lucu, makanya kan kita Lucu. sebagai orang-orang yang sudah mengalami masa 2000-an gitu tuh, Ya. masa-masa inovasi apa, teknologi baru berinovasi gini. Kan Chat GPT juga AI baru itu tuh baru luncur. Ya maksudnya dari pengembangannya udah lama. Mungkin ada beberapa orang yang punya akses langsung gitu. Tapi kan untuk secara publik itu tuh baru tahun kemarin kan. Iya, dan 2022 Desember akhir lah, dan itu tuh kita tuh merasakan experience gimana curhat sama kepintaran buatan teh bener-bener relate gitu. ya, dan tapi sayangnya tidak semua orang mengenal ChatGPT. Nah itu ya, iya sih. Boleh dicoba teman-teman, itu bagus ChatGPT. Kayaknya kalau misalnya untuk kalangan kita Madul Ya, mungkin mengenal gitu ya, mengenal. mungkin bapak-bapak, ibu-ibunya mungkin lebih Bapak, dikenalin ibu-ibu, lagi. cuman pasti mungkin ada pemikiran yang naon itu kan. Ya ada juga sih, yang nggak apa-apa gitu. lah ya, kita nggak menyalahkan ya, cuman kan Ya, namanya teknologi pasti berkembang, pasti maju, pasti berubah seiring jalannya berubah. waktu. Jadi kalau selama kita sebagai manusia pada dasarnya kan kita kalau misalnya ingin berkembang juga kita harus mengikuti zaman gitu ya. Ya, Jangan hanya stuck di situ aja, nantinya ya susah lah gitu untuk mendapatkan hal yang baru, atau mungkin pekerjaan aja ya, sesimpel pekerjaan aja ya. Gitu sulit. Ada pro sama kontranya juga sih menurut saya kalau misalkan perkembangan zaman itu maju gitu kan. Melihat climate change ini dengan Climate change. sedang terjadi, cuman ya nggak Ya, bisa gimana-gimana. ya makanya itu orang tuh sebenarnya Ya, sedih ya, ada yang curhat sama AI, aslina. asli ada yang curhat sama AI tentang climate change itu. Heeh. Dan AI itu menyuruh dia untuk suicide.
dia melakukan itu. Ya gara-gara memang manusia itu sendiri kalau misalkan dihitung dari gas emisi yang kita hasilkan, pengeluaran limbah-limbah yang kita hasilkan kayak plastik, terus kotoran gitu. Itu memang merusak lingkungan. Iya sih emang, makanya sebenarnya urang teh nya pingin gitu ya membuat suatu gerakan untuk kita teh bisa minimal dari kita sendiri tuh bisa mengolah sampah-sampah teh bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, Maksudnya biar bisa apa ya, berguna lah gitu. berguna. Kasihan soalnya kalau misalnya ngelihat-ngelihat gini dulu dokumentasi di laut yang para penyelam yang ngelihat Oh ya. penyu cacat gara-gara plastik Ya, nempel gini. Terus waktu itu pernah ada penguin yang keikat si ininya, si paruhnya jadi nggak bisa paruhnya. ngebuka gitu kan, kayak gitu-gitu kayak sedih gitu, ironis gitu, Ironik banget. ironi. Nah Ironik. tapi ya yang kita bisa lakukan lah ya menjaga lingkungan lah, apalagi gitu. Minimal buang sampah pada Nah tempatnya. itu minimal mandi. Minimal mandi juga. minimal buang sampah Minimal. pada tempatnya. Terus kalau misalnya apa ya, kayak sampah-sampah organik lebih baik dipisahkan dengan sampah plastiknya gitu ya, gitu biar biar bisa diolahnya lebih baik lagi gitu, karena kan pengolahan kembali kalau misalnya untuk daur ulang kayak sampah plastik dan sampah dapur gitu ya, Ya. beda kan caranya. Kalau misalnya sampah plastik bisa dijadiin plastik lagi atau botol lagi, mungkin botol Ya. kaca, atau misalnya kalau misalnya sampah dapur kan kayak bekas sayur-sayuran, makanan sisa kan paling-paling jadi pupuk gitu Ya. ya kan, jadi pupuk, jadi pakan atau enggak jadi pakan ternak gitu kan. Jadi makanya itu perlu di eh, pilah-pilah lagi itunya si sampahnya gitu, karena kita juga kan hidup menuju apa ya, tanda-tanda di akhir merenya gitu ya. Ya. Menuju akhir gitu, maksudnya dari segi cuaca, dari segi berita-berita yang terjadi di sekitar kita gitunya, lapisan ozon yang sudah mulai menipis dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Makanya ya kita juga harus minimal gitu, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri dengan cara menjaga Lingkungan. lingkungan. Emang tidak munafik sih, kita juga menggunakan motor gitu kan. Ya, Kita juga apa ya, kayak kendaraan lah gitu istilahnya. kendaraan, terus menggunakan Minimal. gas gitu ya, menggunakan bensin. Tapi kan wah sekarang ada ini, ada motor listrik. Oh iya. Tapi tetap aya dampak lagi listrik, cuman yang tak apal naon dampak kalau misalkan Apa listrik dipakai dampaknya? tuluy. Sarua karena climate change gitu mah orang tidak Kayaknya terlalu paham sih eta. ini sih lebih ke Ini maksudnya adalah bahayanya gitu. source-nya atau sumber dayanya mungkin ya. Ya, Jadi si sumber daya dari apa ya, kebutuhan listrik ini jadi lebih banyak meningkat mungkinnya kan, karena kalau listrik itu sebenarnya gampang gitu ya didapatkannya dari tenaga air, nuklir, angin. angin gitu, bisa kan. Tapi mungkin gara-gara ya biar karena demand kan, kalau misalnya semakin banyak demand berarti kebutuhannya juga semakin banyak kan, supply-nya juga harus banyak kan. Nah ya. mungkin karena itu mungkin juga harus dipikirkan lagi untuk cara dapat listrik yang lebih banyak gitu. Ya Paham kalau nggak sih? misalkan salah satunya nih, contohnya yang sumber daya angin Ah, kan pakai baling-baling yang gede-gede kan. wind ini turbulence itu. Nah itu kalau misalkan udah rusak nggak bisa didaur ulang sebenarnya itu, jadi itu Oh iya kubur. gitu. Ada kuburannya, kuburan khusus baling-baling nate Asli nak? langsung dikubur eta. Aya bener teu bisa didaur ulang. Anu Itu salah satu pencemaran gede juga. ya gedenya. Eta teu bisa teu bisa didaur ulang. Kenapa itu teh? Karena ya mungkin suku cadangna entah apanya gitu, entah materialnya Oh karena besar juga mungkin besar juga. ya. Kayak Ada gitu kan. kuburannya bisa dicek nanti. Ya kan, ya maksudnya kan kayak gitu kan terbatas ya. Pertama Ya. terbatas dari tempat, mungkin diperkirakan apa, pengertian suku cadangnya itu mungkin ya Ya. yang jadi sulit gitu. Makanya mungkin alternatif lainnya yang sumber daya alam yang bener-bener bisa memenuhi demandnya itu kan. Ya mungkin itu sih si efek sampingnya, dan semuanya juga menurut kurang menuju akhir. Terus anu naon sih anu tina sinar matahari teh naon? Solar panel. Surya, panel Panel surya itu bisa aja kita pakai gitu kan di seluruh Bandung atau di satu kecamatan atau satu rumah juga, cuman tetap menyita tempat gitu teh kalau misalkan pakai itu. Oh iya gitu. Nah, aya di mananya? Di luar negeri sih. Jadi satu desa atau satu apa gitu. Pakai cuman itu teh benar-benar
luas banget si Oh, pembangkit listriknya tuh. si solar panelnya teh, terus cara maintenance-nya susah gitu-gitu. Ya ada masih Oh, terus apa terus aja gitu, kayak ada pro kontra. Kecuali ya sih. kalau kayak Rudi Tabuti gitu kan bikin Rudi Tabuti, siap kita Rudi masuk. Tabuti. Ada episodenya di Rudi Tabuti yang dimana dia teh membuat satu alat dikasih tugas sama si gurunya teh. Terus dia teh ngegambar itu kan dijadiin alat yang membuat si snap di Ingat jadi anjir. dimasukin, ada material dimasukin ke corong gitu, terus nanti Heeh. jadi si snap gitu. Terus si Ah, gurunya teh notice, kok ini nggak pakai baterai, nggak dicolokin ke listrik, kok bisa jalan sana. Nah di situ Rita teh ketakutan itu, takut ketahuan ada dunia yang dimana dengan menggambar pun bisa menghasilkan energi dan membuat satu produk gitu. ah, Nah kecuali kalau misalkan manusia bisa membuat seperti kayak gitu, aman insya Allah dunia mah. Tidak menggunakan baterai, tidak menggunakan bensin, tidak menggunakan listrik, menggunakan kapur menggunakan kompor ajaib. Ayah kapur ajaib. ajaib. Kompor ajaib yang sirup. Yang cecunguk tah. Ayah kapur ajaib. Ah ya, Ayah bener sih. Ya, gitulah. Jadi memang semua juga maksudnya apa ya? Sebuah inovasi atau sebuah tenaga, apalagi tenaga gitu ya. ya, Itu tuh pasti beberapa kendalanya yaitu saat perawatannya, perawatan. pemasangannya dan mungkin sosialisasi cara penggunaannya. Ya, Karena kan pada dasarnya itu tuh sedikitnya pasti kan melibatkan teknologi gitu ya, kan. Segampang sesulit apapun pasti sesulit atau segampang apapun teknologi itu pasti nggak semua orang ngerti gitu. ya, Ya kan? Makanya itu jadi pertimbangan ya pro kontranya mungkin ya. kontak. Pro kontranya kayak gitu. Apapun ya kalau misalkan membahas masa depan, pasti ada dan kontranya dan tidak bisa dihindari itu. Pastilah Sulit. sulit emang. Jadi kalau misalnya apalagi kita terlalu worried dengan apa ya? Kita mau jadi apa, kita mau jadi gimana juga itu kayak kata kata orang sendiri gitu nya. Itu udah nggak bener lah. Maksudnya apa ya? Nggak usah terlalu fokus dengan yang jauh di sana gitu. Ya, Maksudnya fokus dulu sama langkah kamu di depan gitu. Apa yang ingin kamu lakukan kalau misalnya kerja dapat ya kerja ya lakuin dulu kerjaan kamu gitu kan fokus. Nah ke depannya misalnya mau resign ya tinggal resign aja gitu kan. Kalau misalnya nggak kuat mah gitu cari passion kamu di mana tapi jangan kelamaan juga nyarinya nyadunya. ya sayangnya untuk beberapa orang susah kayak gitu Emang ya untuk orang sendiri aja ya, susah gitu ya tuh seperti itu tuh gitu. overthink teh dengan Overthinking. aing kudu kumaha, aing jadi kumaha. Nah itu pasti ada apa ya Pasti ada. tekanan tekanan batin lah tekanan Ya, batinnya kan tekanan batin kan ya, jadinya kena mental gitu. Kena mental ini pasti 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 sih. ngulang Jadi tarik. maksudnya tapi kan kalau misalnya menurut orang cara cara apa ya mereduce atau mengurangi beban overthinking itu adalah fokus dengan apa yang kamu kerjakan dulu minimal minimal gitu kalau misalnya Minimal mandi. minimal gitu dulu sih minimal mandi. Minimal kalau misalnya kamu lagi fokus tentang bisnis gitu ya bisnis makanan misal gitu ya ya udah fokusin dulu. Ada kapal pesawat pesawat minta drop nah deketnya Itu kan lanut kan itu lanut. lanut hari itu kita Kadi itu meureun. teuing Ada kadinya atau lanjut kalau misalnya kita ada yang lagi fokus bikin bisnis gitu ya makanan ya fokus aja gitu bahwa setiap orang juga ada yang jualan gitu tapi apa yang kamu punya di bisnis kamu SWOT ya SWOT dengannya. ya SWOT strength weakness opportunity dan treatment kekuatan kelemahan Kan treatment kesempatan ya. Tunggu. treat sorry kekuatan kelemahan kesempatan dan Ancaman. jadi gampangnya itu kamu menganalisa itu. kekuatannya apa misalnya bisnis milidi misalnya Ya. milidi banyak atuh tapi apa yang membuat kamu bisa kuat jualan milidi ini gitu kalau misalnya kelemahannya ya banyak yang jualan gampang banget gitu Ya. resource-nya apa sumber dayanya gampang gitu bahan-bahannya gampang bikinnya gampang terus kesempatannya apa oh misalnya teman-teman orang di kampus seneng jajan nih terus baru satu orang misalnya atau enggak jarang yang jualan milidi misal kesempatannya kayak gitu terus ancamannya apa ya ancamannya saat ada yang baru lagi dan lebih enak
gimana cara kamu untuk bertahan atau bersaing dengan itu gitu. Betul. Mungkin cara promosinya segala macam. Nah, itu contoh kecil lah ya, contoh kecilnya untuk menentukan langkah ke depannya gitu. Ya. Jadi nggak cuman bisnis, ini semua dalam hidup juga. Strength, weakness, opportunity dan threat ini tuh penting gitu. Ya. Penting gitu. Kamu menganalisa kekuatan kamu di mana, kamu menganalisa kelemahan kamu di mana, kamu menganalisa kesempatan dan ancaman dalam hidup kamu saat kamu ingin mungkin menjalankan passion atau kerjaan gitu ya. Itu penting gitu untuk menilai diri gitu. Ya. Itu ngomongin tentang overthinking kita ya, Wak, ya. Overthinking, ya. Dan ada ucapan di mana masa lalu itu nggak ada secara scientific, secara sains gitu ya. Masa lalu itu tidak ada dan masa depan itu tidak ada karena waktu itu Sekarang. Ya, ya. Nanti relatif gitu. Relatif, benar. Jadi kita jalani apa yang terjadi sekarang gitu. Jangan terlalu memikirkan masa depan. Benar. Jangan terlalu stuck di masa lalu juga. Gitu. Ya benar, karena yang kemarin mah ya udah we kemarin Ya, gitu. udah kemarin. Yang depan mah ya jalanin we. Jalanin dulu gitu. Kayak kita juga ini nggak tahu satu detik ini mau apa. Ya. Apa? Ya. Apa? Ya kayak gitu maksudnya, contoh kecil kan orang nggak tahu juga namun siapa dulu ngomong naon deui ya kira-kira ya kan nggak tahu, itu contohnya masa depan gitunya. Ya. Contoh kecil lah. Contoh kecil gitu, jadi nggak usah terlalu worried lah. Memang ya ngomong gampang, everything is easier than down gitu. Iya sih, memang maksudnya ya ini kan sebagai apa ya, kita di sini teh bukan hanya ngomong doang karena kita pernah mengalami teh, pernah mengalami juga gitu. Maksudnya ya memang gak gampang, itu juga kita butuh 3 tahun untuk survive dari seperti itu. Iya. Kurang lebih gitu. Ya, jadi makanya buat ya yang mendengarkan gitu, maksudnya bukan untuk menggambarkan sebuah overthinking atau menyepelekan lah ya. Karena kita juga bukan ahli juga gitunya, hanya orang yang pernah ditempa oleh itu gitu. Jadi ingin berbagi bahwa ya hal itu yang harus kamu lakukan untuk menjalani dari situ teh gitu. Ya, percaya takdir lah intinya mah. Ya, itu sedikit, intinya. Minimal mandi. Oke, Dul, kayaknya untuk episode kali ini cukup aja lah ya sampai sini ya. Oke, teman-teman, dari 2 episode kemarin orang lupa untuk minta subscribe-nya. Jadi, makasih kalau misalnya teman-teman udah nonton sampai sini nih, teman-teman sampai sini. I'm really appreciate it ya dulu ya. Sangat membantu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman suka, thumbs up. Kalau misalnya nggak suka ya dipencet nggak sukanya. Jangan lupa komen sama di subscribe di dia berarti nya. Ya di dia. Ya itu. Ayo dulu, ada kata-kata biasa. Iya, kata penutup mah Bapak Gana. Itu kepikiran Ayo dulu. Minimalnya apa ya? Minimalnya mandi lah ya. Minimal mandi. Aduh, kata-kata penutup sebelum kita akhiri episode ketiga ini. Ya, sedikit mungkin teknologi, terus overthinking. Manusia itu hebat menurut saya. Hebatnya dalam hal apapun. Maksudnya kalau misalkan melihat seseorang yang membuat roket, membuat mobil, seorang mekanik, seorang dokter gitu. Kita mungkin tidak bisa menyamakan diri kita sama mereka. Tapi dalam diri kita pasti mempunyai sesuatu yang bisa kita jual gitu kan. Benar. Dan coba teman-teman cari apa yang teman-teman punya dan manfaatkan hal itu mungkin. Iya benar. Jangan rendah diri lah. Jangan merasa ini ada orang mah kieu. Orang mah tidak. Semua orang teh unik gitu ya. Semua orang teh ada unik. Porsinya gitu. Ada kemampuan khusus yang kita teh mungkin nggak bisa kayak anda sekalian gitu ya. Ya ucing ngaliwat tukangan kamera bisa-bisa. Sopan memang. Agus Meng, baik sekali kamu. Ngartos ada ya. Ucing ngartos. Halus aja. Sumpah. Oke, baik, makasih teman-teman. Sekian untuk episode kali ini. Kita tutup seperti biasa. Ya, salam 1, ya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.